Halo, assalamualaikum. Kali ini ada masuk dua laptop yang memiliki masalah berbeda, yang pastinya mereknya juga berbeda. Ini Asus A407M. Yang sebelah kanan saya ada Acer ya, Acer Swift 3. Kalau Acer Swift 3 ini masalahnya ada di layarnya. Jadi kalau dinyalain layarnya, ini kebetulan si laptopnya udah saya bongkar dan sudah saya lepas baterainya. Kita coba sambungin lagi aja. Ini soket baterainya. Ini backlightnya ada kelihatan nyala. Sepertinya tadi memang habis baterainya ya. Tapi sama sekali belum ada tampilan. Soalnya sebelumnya saya nyalain, di sini ada terlihat retak sebelah kanan di sini, jadi blank layarnya, blank putih dan kedip-kedip. Jadi kondisinya seperti itu yang Acer Swift 3-nya. Kalau ini A407M, ini sudah saya bongkar juga laptopnya. Jadi dia kondisinya mati total dan setelah dicek ternyata mainboardnya rusak parah ya. Sebelumnya sudah pernah diservis sepertinya. Dan ini kalaupun misalnya dibetulin kemungkinannya kecil ya. Kayak bekas kena air. Tuh ada putih-putih di sekitaran elko sini, terus sebelah sini gosong, terus ada beberapa jumperan juga. Ini udah dilepas komponennya. Nah kayak gini, ini slot micro SD sama banyak jumperan di sebelah sini. Nah ini jumperan, terus ini jumperan, ini jumperan. Jadi kecil kemungkinan untuk dinyalain lagi kalau nggak ganti mainboard ya. Jadi ini harga mainboardnya saya cek rada lumayan, masih kisarannya 3 jutaan karena ini one chip juga GPU sama CPU nya. Jadi kecil kemungkinan untuk diperbaiki lagi kalau sudah seperti ini. Dan ini sudah dapat persetujuan laptopnya untuk dijadikan donor ya. Ini saya cek LCD-nya sama-sama frameless sama Acer Swift 3. Jadi ini frameless. Ini saya lepas aja ya colokannya, coba dimatiin aja. Soalnya nggak ada tampilan sama sekali. Backlightnya nyala tapi sama sekali nggak ada tampilan. Ini saya matiin dari sini aja. HDMI-nya kebetulan juga nggak tersambung. Sudah saya lepas untuk monitor HDMI-nya. Nah ini untuk lebih amannya dilepas lagi aja soket baterai. Swift 3 yang ini kebetulan dia memang sudah pakai SSD M.2 ya. Kalaupun dia ada slot untuk disediain untuk harddisk atau SSD yang 2,5 inch, tapi ini variannya sudah pakai SSD M.2. Ini sudah dilepas soket baterainya biar lebih aman untuk bongkar LCD-nya. Nah ini LCD-nya seperti ini, frameless tuh, dan sama sekali nggak ada kuping. Jadi ini ditempel sepertinya ya, LCD-nya ditempel ke casing LCD. Jadi nggak ada kupingnya, atas bawah juga nggak ada, kiri kanan, apalagi dia frameless. Untuk yang A407M Asusnya frameless juga, tapi dia masih pakai kuping.
Nah, kayak gini. Ini kiri kanan udah frameless. Nah, tapi dia atas bawah masih ada kuping. Jadi ada baut atas bawahnya. Ini saya coba lepas, nanti kira-kira bisa nggak dipasang di sini. Kalau menurut pengalaman sih pinnya sama ya, 30 pin, dan ini jenisnya slim frameless juga, cuma bedanya ada kuping sama ini enggak, yang Acer. Ini kita lepas dulu aja yang dari Asusnya. Isolasinya jangan dipotong ya, diangkat aja. Oke. Nah, ini jenis LCD-nya NT140 WAM. 140 itu 14,0 ya, 14,0. Jadi 14 in slim, 30 pin soketnya. Ini rencananya mau saya jadiin donor untuk Acer Swift 3-nya. Kita coba lepas dulu aja yang dari Acer Swift 3. Ini sepertinya di double tip ya, di lem. Keras, keras banget. Padahal cuman kiri kanan doang ya. Ini lemnya cuma ada di kiri dan kanan aja, tapi bener-bener nempelnya keras, ini asli. Saya pakai sarung tangan dulu deh. Oh iya bener, harus sambil dipanasin. Lengket banget. Udah lepas. Harus pakai blower ya, melepas LCD-nya. Nggak pakai blower nggak bisa lepas, lengket banget lemnya. Ini sudah lepas LCD-nya. Untung ini bahannya ini ya, stainless ya. Tuh, lengket banget. Kita buka soketnya.
Pantesan disodok-sodok keras banget tuh, double tipnya lengket banget. Oh, padahal bisa ditarik dari bawah ya. Ini ada tarikannya nih. Nah, ini. Wah, telat. Jadi nextnya kalau bongkar Swift 3, ini kayak ada tarikan double tip dari bawah. Kita lepas dulu aja ya soketnya. Jadi dia memang lemnya tuh, double tipnya tuh mirip banget sama baterai handphone. Ada tarikannya. Nah, ini kita tarik. Oke. Nah, ini dia. Ini ada tarikannya nih, harusnya ditarik aja dari sini. Tapi kalau putus, nah ini biasanya dia nggak mudah putus ya. Tuh. Ini harusnya tadi dari bawah ditarik aja. Saya juga baru ya bongkar-bongkar Swift 3. Jadi untuk nextnya nanti bisa dicoba cara ini. Jadi dari bawah tinggal ditarik aja lemnya. Ini fleksibel banget lemnya. Lengket tapi ke casingnya. Makanya tadi saya pakai blower tuh kayak gini. Nah, ini sudah berhasil diangkat, frameless dan sama sekali nggak ada kupingnya. Atas, bawah, kiri, kanan nggak ada kuping sama sekali. Pinnya sama, soketnya pin 30 pin. Kita coba langsung tes aja yang dari Asus A407M. Kita pasang di sini LCD-nya. Nih, kita coba tes dulu aja sebelum dipasang. Ini baterainya kita sambungin lagi. Oke, kita sedikit buka ya, biar dia leluasa. Dipastiin soketnya pas masangnya. Kita coba tes dinyalain pakai adaptor. Nah, ini kita sisihkan dulu aja karena biar lebih leluasa. Ini yang pecahnya. Kita tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah nyala. Oh iya bener, ternyata memang baterainya dia kondisinya sudah kosong ya. Pantesan tadi tanpa baterai nggak mau dinyalain. Ada 6% baterainya, jadi memang harus colok charger. Ternyata bisa ya. Jadi donor copotan LCD dari Asus A407M kita pasang di Acer Swift 3. Meskipun ini ada kupingnya, jadi harus nanti coba dimodifikasi ini kupingnya, apakah dipotong atau gimana nanti ya. Ini kita coba matiin dulu, yang penting tesnya udah berhasil dan gambarnya udah tampil.
Ini udah Windows 11 pakainya. Di shutdown dulu, tinggal kita pikirkan bagaimana cara memasang LCD-nya, karena ini ada kupingnya ya. Kalau bawaannya tadi nggak ada kuping, ini ada kupingnya. Kameranya saya dekatkan dulu. Ini kita rapikan dulu. Untuk kuping bawah sepertinya masih ada toleransi ya. Cuma ini kuping atas nih harus dipotong. Kalau kuping bawah dia ada ini ya, ada ruang untuk apa namanya, nggak usah dipotong juga dia muat, tapi kuping atasnya nih harus dipotong. Gimana cara motongnya? Pakai tang aja sepertinya bisa sih, tapi ini harus dilepas dulu aja ininya ya, ngeri. Baterainya kita lepas dulu aja. Soket baterainya dilepas lagi. Diamankan dulu. Ini tadi sepertinya terlepas. Ini soket webcam. Oh, memang dia nempelnya nggak terlalu kenceng ya. Harusnya sih klik ini biasanya. Nah, udah bisa sih. Nah, iya bener, nggak bener-bener klik ya, cuman ngunci doang. Ini kita motongnya pakai apa ya? Coba ditekuk-tekuk, tapi harus pelan-pelan ini. Harus hati-hati. Sebenarnya bahannya tipis sih. Nah, sudah bisa dilepas kupingnya, kuping atasnya sebelah kiri. Ini dan ini apa sih namanya? Pas banget sepertinya. Tinggal yang sebelah kanan ya. Yang bawahnya nggak usah. Ini tinggal ditekuk-tekuk lagi aja. Tetap hati-hati ya, pelan-pelan. Tetap konsentrasi karena harus menjaga layarnya. Tuh, alhamdulillah bisa juga dilepas kupingnya yang sebelah kanan. Berarti ini udah nggak ada kupingnya atasnya. Coba kita ukur-ukur lagi. Nah, sudah pas. Tinggal kita kasih double tip LCD-nya. Ini double tipnya harus tebal ya. Sepertinya harus tebal double tipnya, soalnya biar dia bisa nempel ke casing.
Kita coba tempelin. Nah, ini kita posisikan, dipentokin aja ke atas biar dia pas ke frame ya. Lalu kita tempel. Nah, sip. Nempel nggak ini? Aduh. Ditekan-tekan aja pelan-pelan nekannya. Jangan sampai terlalu ketekan ya. Oke. Tinggal dipasang lagi framenya. Ini kupingnya sepertinya aman, nggak ada ganjel ya, nggak keganjel sama frame. Kita coba cek aja. Ini fleksibelnya diposisikan lagi seperti semula. Kita coba pasang framenya, lepas atau enggak ya. Ini untuk Acer Swift, dia bisa ditekuk sampai rata. Nah, coba kita pasang framenya. Oh, ini agak glosor, berarti belum rapat dia double tipnya ya. Ketahan sama frame nggak ini ya? Kita coba cek. Ini pelan-pelan aja masang kunciannya biar dia aman, nggak patah ya kunciannya. Tuh, dia kuping bawahnya nggak ada menghalangi casing, jadi pas. Tinggal dirapetin framenya, karena dia cuma kuncian aja, nggak pakai baut-baut. Nah, ini ditekan aja sampai kunciannya masuk. Udah masuk semua kunciannya, cuma ini yang sebelah pojok agak mangap karena dia memang posisi casingnya sedikit penyok ya. Sebelah sini nih, pojok kanan ada penyok dikit. Nah, sebelah sini ini nggak bisa rapat. Nah, yang penting yang lainnya sudah masuk aja kunciannya. Ini nggak bisa nih, pojokan sini nggak bisa rapat, penyok, kepentok kayaknya sih, casingnya kepentok. Tinggal kita coba pasang soket baterainya. Iya tuh, mangap kan pojokannya, mangap ini pojokannya, udah nggak bisa ngunci lagi. Udah dirapetin juga dia tetap mangap, soalnya posisinya memang dia
pojokannya kayaknya bekas kepentok, penyok tuh, penyok ini, jadi nggak bisa rapet. Nanti suruh usernya hati-hati aja buka tutupnya ya. Kita coba tes, dipasangin lagi soket baterainya. Oke, ini tinggal kita colokin ke adaptor. Tuh, ini juga penyok tuh. Yang tadi saya bilang penyok ini agak melengkung ke bawah ini posisinya. Maklum lah yang pakainya juga anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, sudah bisa. Tinggal kita pasang bottom case-nya. Ini shutdown dulu aja karena baterainya juga kecil presentasinya. Untuk lebih amannya kita pasangin lagi soketnya. Soket. Kita shutdown dulu untuk pasang bottom case-nya maksudnya. Shutdown dulu aja. Lepas dulu soket adaptornya, ini kita tutup. Nah, tinggal kita pasang bottom case-nya. Sip. Tinggal kita pasang lagi bautnya. Ini yang besar-besar di sebelah atas posisinya. Nah, ini yang kecil-kecil di tepian sini, di bawah. Oke, tinggal kita coba tes ulang. Ini sudah rapih, bottom case-nya, kunciannya sudah masuk semua, nggak ada kelihatan mangap. Kita coba tes lagi. Nah, kalau Swift bisa tuh engselnya dia bisa rata gini ya. Nah, kita colokin lagi adaptornya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai. Dan ternyata sama ya, slim, frameless, 30 pin soketnya. Cuma masalahnya tinggal patahin 2 kuping atas aja, kuping bawahnya nggak usah, karena dia ini presisi ya, kuping bawah nggak mengganggu casing. Tuh, cuman kuping atasnya aja ini dipatahin, disobek. Agak pegal sih tangannya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting hati-hati aja ngerjainnya, jangan sampai terlalu ketekan LCD-nya, biar dia aman. Nah, ini layarnya Full HD, copotan dari Asus A407M. Oke, agak redup soalnya dia baterainya masih presentasinya masih tipis, 8%. Nah, itu. Tapi yang pasti sudah selesai pengerjaannya untuk kasus Asus Acer Swift 3 LCD-nya pecah ngeblank. Kita ambil donor dari copotan LCD Asus A407M ya, sama-sama frameless. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih banyak sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.